Halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan judul Poseidon yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan perjalanan sebuah kapal pesiar mewah bernama Poseidon yang mengangkut kurang lebih 2000 orang yang dihantam oleh ombak besar dalam malam tahun baru hingga tenggelam dan menyisakan sedikit orang yang bertahan hidup dalam tragedi itu. Film ini juga berhasil mendapatkan nominasi Oscar untuk kategori efek visual terbaik yang disutradari oleh Wolfgang Petersen yang dibintangi oleh Adele Londok, Oh Hang, dan si Cepot. Gak ada yang bercanda. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar besar dan mewah yang sedang berlayar di tengah samudra. Kapal tersebut bernama Poseidon. Di dalam sebuah kamar, terlihat Christian bersama dengan tunangannya yang bernama Jennifer sedang membicarakan tentang masa depan hubungan mereka. Tak lama, ayah Jennifer yang bernama Robert, yaitu seorang wakil wali kota New York, datang dan mengejutkan mereka. Dan nampak Robert tidak terlalu senang dengan hubungan mereka karena Christian yang hanya seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Kayak kamu. Mereka membicarakan sebuah hal dan terlihat berdebat. Jen yang tampak kesal meninggalkan ayah dan pacarnya. Sedangkan di tengah kapal orang-orang tampak sibuk. Mereka sedang bersiap-siap mempersiapkan malam tahun baru yang akan jatuh malam nanti. Dan terlihat Elena, yaitu seorang penumpang gelap yang sedang mencari-cari letak dapur untuk menemui kekasihnya yang bernama Marco yang berprofesi sebagai pelayan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di ruang dansa yang sangat megah, para penumpang terlihat sedang menikmati lagu, berdansa, bermain permainan, dan tertawa. Mereka terlihat bahagia karena akan menyambut malam tahun baru di kapal yang sangat mewah itu. Jen dan kekasihnya meminta izin pada ayahnya, Robert, yang sedang bermain permainan dengan Dylan dan satu temannya yang bernama Lucky di lantai atas ruang dansa karena Jen dan Chris akan menikmati malam tahun baru di ruang disko. Dan terlihat Kapten Michael Bradford tengah memberikan pidatonya sebagai pembukaan pesta pergantian malam tahun baru yang juga diikuti dengan pertemuan Dylan, yaitu seorang penjudi online profesional, dengan Maggie, yaitu seorang single lady yang tengah berlibur bersama anaknya yang bernama Connor. Serta ada pula seorang pria yang bernama Mr. Nelson, yaitu seorang arsitek yang justru lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar demi bertemu dengan istrinya. Para penumpang yang sedang berpesta mulai menghitung mundur, menandakan sudah berganti tahun. Para penumpang bersorak riang gembira, balon-balon diterbangkan beserta hiasan perayaan lainnya. Tak kalah gembira, di dapur kapal pesiar pun, para kru kapal bersorak riang menyambut tahun baru. Mereka terlihat sangat bahagia merayakan tahun baru itu, meski harus berkutat dengan pekerjaannya. Namun, tanpa ada satu orang penumpang pun yang tahu, seorang nakoda kapal tersebut dikejutkan dengan adanya gelombang raksasa yang sepertinya akan menghantam kapal mereka. Para kru kemudi di ruang kapal terlihat panik, lalu mereka berusaha sekuat tenaga membalikan arah kapal. Melihat situasi yang semakin buruk, peringatan dibunyikan dan diumumkan kalau para penumpang diharapkan menyelamatkan diri. Tak lama setelah peringatan, pengumuman ombak tinggi yang menghantam kapal dan hembusan air besar menerjangnya, lalu membuat kapal terguling. Di dalam kapal, para penumpang berhamburan terjatuh, barang-barang terpental, keadaan begitu kacau, dan para penumpang berteriak ketakutan meminta tolong. Riuh tangisan kehilangan, kesakitan, dan kehancuran karena beberapa penumpang kehilangan keluarga serta kerabatnya. Semakin lama kapal terus-menerus tenggelam ke dalam laut. Air deras memasuki bagian dalam kapal. Lalu semburan api bermunculan karena konsleting listrik yang terjadi dan banyak penumpang yang terkena hembusan api tersebut, membuat mereka terbakar dan kehilangan nyawanya.
Di ruangan lain, para penumpang banyak terjatuh karena posisi kapal yang semakin miring. Para penumpang mulai mencari kerabatnya dan menolong satu sama lain. Lalu di ruang disko, terlihat Jane yang sedang menolong kekasihnya karena terjebak tangga yang sangat berat. Dibantu oleh Elena, mereka berusaha mengeluarkan kaki Christian yang terjepit. Di sekitar mereka terlihat semburan api yang semakin besar. Di ruang dansa yang besar, tempat berpesta para penumpang berkumpul. Sang kapten berusaha meyakinkan dan menenangkan sebagian orang-orang yang masih selamat agar mau tetap stay di dalam sana sambil menunggu datangnya bantuan. Karena dirasa sudah tidak mungkin dan ditakutkan kapal itu akan benar-benar tenggelam, akhirnya Robert menentang perintah sang kapten untuk tetap keluar dengan caranya sendiri, sambil mencari anaknya Jennifer yang terjebak di ruangan klub. Namun sang kapten tetap tidak mengizinkannya demi keselamatan orang-orang yang lain. Di mana pada saat itu juga ternyata Dylan mendengarkan percakapan Robert dan juga Kapten Michael yang tidak mengizinkannya pergi. Beruntungnya Dylan yang sependapat dengan Robert akhirnya membuat mereka memantapkan tujuannya untuk tetap pergi sambil mengajak Maggie dan juga Mr. Nelson yang juga kebetulan ada di dekat mereka. Namun karena mereka tidak tahu dendah kapal tersebut, tiba-tiba Robert meminta Marco, yaitu seorang pelayan kapal itu, untuk menunjukkan arah dendah kapal Poseidon. Dan pada akhirnya mereka menemukan jalan. Mereka mencoba membuka lift yang tertutup. Dan setelah terbuka, mereka menggunakan tangga untuk menyeberang ke sisi seberang lift. Satu persatu mereka menyeberang. Suasana semakin panik dan tegang, karena lift di atas mereka hampir terjatuh. Dan tiba pada seorang terakhir yang akan menyeberang. Kru kapal itu bernama Marco. Ia menjadi pijakan Nelson untuk naik. Tetapi tiba-tiba saja, barang-barang dari atas terjatuh, lalu tangga ikut terjatuh, lalu Nelson dan Marco bergelantungan. Namun karena kondisi yang semakin terhimpit, akhirnya Dylan menyarankan pada Nelson untuk melepaskan Marco karena tidak ada pilihan lagi. Akhirnya Nelson melepaskan Marco. Marco terlepas, ia pun terjatuh dan kehilangan nyawanya. Lorong lift itu dipenuhi hembusan api yang menakutkan, sehingga goncangan di lorong itu sampai ke ruang disko, yaitu ruangan yang masih dipenuhi oleh orang-orang yang masih hidup, membuat para penumpang semakin panik dan berteriak ketakutan. Kehilangan Marco membuat mereka sedih. Kesedihan tampak di wajah Nelson karena terpaksa melepaskan Marco. Di tengah kondisi itu, Robert yang menyadari tidak dapat untuk berlama-lama diam, ia mencari jalan keluar dan mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Mereka memasuki ruangan dapur. Setelah menyusuri jalan, mereka bertemu dengan putri Robert, Jane, beserta Chris, Elena, dan Lucky. Dylan masih sibuk berpikir bagaimana caranya untuk mereka menemukan jalan lagi, karena semua pintu tertutup dan tak tahu apa yang ada di baliknya. Setelah memastikan di balik pintu bukan api atau bahaya lainnya, mereka mendobrak dan melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka tiba di sebuah ruangan besar yang di tengahnya sudah dipenuhi air laut. Mereka harus menyeberang dengan menggunakan alat-alat seadanya. Satu persatu mulai menyeberang, mereka saling membantu satu sama lain. Di tengah itu, Lucky membuat jengkel Robert karena telah mengoloknya, tetapi Dylan berhasil menenangkan Robert. Lalu Lucky menyeberang, namun saat menyeberang, mereka mendengar suara seperti tembakan. Namun ternyata, itu adalah suara benda berat yang terjatuh dari atas jembatan yang digunakan untuk menyeberang. Lalu mengenai Lucky yang sedang menyeberang, dan ia kehilangan nyawanya. Jadi, hal itu yang membuat Dylan, Robert, dan Jane yang belum menyeberang kehilangan alat penyeberangannya. Dan semburan api semakin besar. Lalu Dylan menyeberang melalui air dan membuat alat penyeberangan untuk Robert dan Jane, sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman. Kemudian, di ruang dansa yang luas, kaca-kaca mulai retak. Para penumpang mulai berteriak ketakutan. Kepanikan semakin menjadi-jadi, lalu hembusan air besar mulai memasuki ruangan itu yang menyebabkan para penumpang tenggelam. Dylan dan yang lainnya masih mencari jalan dengan arah tujuan yang tak pasti. Namun di tengah jalan,
Robert menemukan lorong, lalu mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Lorong itu sempit dan gelap. Kondisi semakin menegangkan saat karena Elena sudah mulai menyerah, tidak ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi Dylan dan Nelson menariknya untuk memasuki lorong tersebut. Di ujung lorong, pintu tak dapat dibuka karena terkunci. Sementara di bawah, Dylan sudah terendam air dan terhimpit, yang menyebabkan tak dapat melanjutkan perjalanan. Suasana semakin panik karena Elena terus-menerus menangis, tak mau melanjutkan perjalanan. Dylan terus-menerus memberikan motivasi untuk Elena, yang akhirnya ia mau menolong Nelson. Sementara itu Robert dibantu Connor untuk membuka pintu lorong kecil itu. Dengan bantuan kalung Elena, dan mereka pun berhasil keluar dari lorong sempit itu. Lalu kemudian mereka tertuju pada ruangan tangki pemberat kapal. Dikarenakan sudah tidak ada jalan keluar lagi, ditambah air di bawah sudah mulai semakin naik, akhirnya Robert memutuskan untuk memenuhi ruangan itu dengan membuka tangki pemberat kapal. Dengan demikian, mereka nantinya bisa memanfaatkan lubang tangki pemberat sebagai jalan keluar. Mereka akhirnya berenang, saling membuntuti mengikuti saluran tangki kapal itu, hingga menemukan ruangan kosong yang tidak tergenangi air. Dan lagi-lagi, mereka harus melewati ruangan yang sempit dan gelap. Elena yang panik luar biasa membuat rambutnya tersangkut dan membuatnya harus bertahan lebih lama. Kemudian mereka menyadari Elena tidak ada, dan kemudian mereka kembali untuk mencari Elena. Namun setelah dapat, Elena sudah tidak bernyawa sementara air sudah semakin naik. Akhirnya mereka pun meninggalkan Elena dan lanjut untuk mencari jalan keluar. Dan kini mereka berada di ruang tunggu para kru. Di sana mereka melihat mayat-mayat yang sudah terbakar dan bergeletakan. Beruntungnya Dylan menemukan sebuah peta jalan sehingga ia bisa memutuskan kemana ia harus pergi. Setelah meneliti map itu, akhirnya Dylan memutuskan untuk menuju ruangan mesin baling-baling sebagai tujuan akhir. Karena lubang baling-balinglah yang berada di dasar kapal itu nantinya akan dijadikan sebagai jalan keluar. Dan saat mereka berjalan mengikuti jalan yang sesuai dengan apa yang ada di peta, ternyata jalan tersebut sudah tergenangi air, sehingga mereka harus kembali mencari-cari jalan keluar lain. Dengan melihat apakah ada pintu di sekelilingnya, hingga dirasa sudah tidak ada lagi pintu yang menunjukkan arah keluar, akhirnya mereka terpaksa berdiam sejenak di pintu ruangan kontrol sambil memikirkan jalan keluar selanjutnya. Namun lagi-lagi terjadi ledakan-ledakan yang sangat besar hingga mengangkat satu sisi kapal yang mengakibatkan kebocoran dan membuat Maggie juga Connor ikut terseret arus air yang masuk. Untungnya Maggie masih bisa selamat, namun terpaksa mereka berdua tidak bisa ikut rombongan Robert untuk menemukan ruangan baling-baling dikarenakan ia harus menemukan Connor terlebih dahulu yang hilang karena terbawa arus. Robert beserta Jennifer, Christian dan juga Mr. Nelson kemudian berlari mengikuti lorong yang melewati arus tadi untuk menemukan ruangan mesin baling-baling. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, Mr. Nelson langsung mencoba membuka atap yang tersambung dengan baling-baling tersebut yang masih bergerak. Dan karena tekanan anginnya yang sangat tinggi hingga membuat wajah Nelson terluka dan langsung terlempar. Karena tidak mungkin untuk dilewati, akhirnya mau tidak mau, Robert harus kembali ke ruangan kontrol yang sudah tergenangi air demi mematikan mesin baling-baling. Setelah berenang dan berhasil melewati ruangan kontrol, Robert yang sambil menyelam justru malah memencet tombol yang salah. Bukannya berhenti, ia malah memencet tombol penghisap sehingga baling-baling itu berputar balik arah. Dengan baling-baling yang berputar berlawanan arah tersebut, Christian kemudian dari bawah justru melemparkan sebuah tabung nitrogen kepada Dylan untuk meledakkannya di luar. Dan meskipun dirinya hampir tersedot dan tergiling oleh baling-baling itu, dengan segala upayanya, Dylan masih bisa membuka tangki nitrogen itu dan mengarahkannya keluar hingga terjadi ledakan yang sangat hebat, yang mana ledakan itu mampu merusak baling-baling. Dan tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung segera pergi menuju baling-baling raksasa itu dan segera meninggalkan Robert yang sudah tewas tenggelam. Mereka dengan segera melompat satu persatu dan berenang menuju perahu karet yang sudah tersedia entah sejak kapan. Dan ketika mereka sudah berada di atas perahu karet, kapal itu mulai tenggelam sepenuhnya. Tak lama, gelombang besar yang kedua datang. Mereka pun langsung mendayung dengan sekuat tenaga. Akhirnya, mereka pun selamat dan segera menembakkan mercon untuk meminta bantuan. Dan pada saat itu juga,
Terdapat 2 helikopter yang langsung datang untuk menyelamatkan mereka dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Poseidon yang sangat menguras keringat saat menontonnya karena benar-benar tegang dibuatnya. Selain itu, di dalam filmnya sendiri banyak mengajarkan bagaimana kerjasama itu sangat diperlukan, dan sikap rela berkorban juga akan menuntun mereka menggapai apa yang mereka inginkan. Karena benar seperti apa yang dikata orang tua kita dan guru-guru di sekolah, membantu dan meringankan beban orang lain akan terasa sangat berharga meski harus mengorbankan diri sendiri. Maksudnya adalah, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kami beserta kru Lalojo Film yang bertugas izin mengundurkan diri. Salam kaum pencinta film Indonesia.